Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Wulandari dengan NIM 123011143. Saya dari kelas 3F PAI, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu dinasti Ayyubiyah. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Ayyubiyah. Jadi, Bani Ayyubiyah ini merupakan dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, keturunan dari Kurdi, dari Azerbaijan. Salahuddin, putra Najmuddin bin Ayyub, awalnya menjadi kepala garnisun Baalbek di bawah Nuruddin Zanki, gubernur Suriah dari Bani Abbasiyah. Dalam perjuangan militernya, Salahuddin berperan penting dalam menghadapi tentara Salib dan konflik di Mesir. Bersama pamannya, Asaduddin Shirkuh, ia membantu Bani Fatimiyah mengalahkan Dirgham, kemudian menghadapi pengkhianatan Perdana Menteri Syawar yang bersekutu dengan Amri, panglima tentara Salib. Salahuddin berhasil menaklukkan Iskandariyah, namun terjadi perjanjian damai pada 1167 Masehi. Pada 1169 Masehi, Amauri menyerang Mesir kembali, namun dikalahkan oleh Salahuddin dan Asaduddin. Setelah kematian Asaduddin, Salahuddin diangkat menjadi Perdana Menteri dan Khalifah al-Adid. Pada 1171 Masehi, setelah kematian Khalifah al-Adid, dinasti Fatimiyah berakhir, dan Salahuddin mendirikan dinasti Ayyubiyah, memerintah penuh atas Mesir pada usia 32 tahun dengan gelar Al-Malik An-Nasir. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Pemerintahan Ayyubiyah terbagi menjadi 3 periode. Masing-masing periode mempunyai karakteristik yang berbeda dalam pengambilan fokus kebijakannya. Periode yang pertama adalah periode orang-orang Mesir pada tahun 1171 sampai 1174 Masehi, merupakan periode pertahanan. Periode yang kedua atau periode orang-orang Syria pada tahun 1174 sampai 1186 Masehi, dimulai dengan wafatnya Nuruddin Mahmud Zinki. Sedangkan periode terakhir atau periode ketiga yaitu periode Palestina pada tahun 1186 sampai 1193 Masehi, digunakan seluruhnya untuk perang suci melawan orang-orang Salib. Lanjutan dari materi masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Pada tahun 1193 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi berpulang ke rahmatullah, meninggalkan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Adapun pengganti Salahuddin sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Adil I, memerintah dari tahun 1145 sampai 1218 Masehi. Ia adalah saudara Salahuddin yang bernama Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar Ayyub. Dari nama Saifuddin ini, tentara Salib memberikan julukan Sapadin. Ia adalah putra Najmuddin Ayyub dan merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf. Prestasi pertamanya ialah ketika ia diangkat sebagai pemimpin pasukan saat mengikuti ekspedisi militer pamannya, Asaduddin Shirkuh. Yang kedua ada Al-Kamil, memerintah pada tahun 1180 sampai 1238 Masehi. Ia adalah anak Al-Adil yang bernama Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-A'li Muhammad. Ia melakukan perjuangan Salahuddin dan Adil dalam perang melawan tentara Salib. Bahkan ia berhasil memaksa tentara Salib keluar dari Mesir pada tahun 1221 Masehi. Salih Ayub pada masa ini, ketika Salih Ayub meninggal dunia dan kemudian digantikan istrinya, Syajarah ad-Dur. Ia merupakan penguasa wanita pertama dalam sejarah khalifah dan kerajaan Islam. Nah, itu tadi
Ketiga, kaum muslimin yang menggantikan Salahuddin. Materi selanjutnya adalah kemajuan kebudayaan dinasti Ayyubiyah. Dan yang pertama ada di bidang pendidikan. Ada madrasah yang didirikan oleh sultan dan madrasah yang didirikan oleh rakyat umum. Di bidang politik, mengganti kadi-kadi atau hakim Syiah dengan kadi-kadi dari kalangan ulama Sunni. Mengganti pegawai pemerintah yang melakukan korupsi dan memecat pegawai yang bersekongkol dengan penjahat atau perampok. Yang ketiga, di bidang sosial budaya, yaitu membangun rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, serta masjid di seluruh daerah yang diperintahnya. Yang keempat, ada di bidang militer. Selain memiliki alat perang yang lengkap, di samping itu ada perang salib, telah membawa dampak positif. Keuntungannya tuh di bidang industri, perdagangan, dan intelektual, misalnya dengan adanya irigasi. Kelima, bidang industri. Dibuatnya kincir angin oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan Barat. Terdapat pula pabrik karet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Yang keenam ada bidang perdagangan. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri. Hal ini menyebabkan perdagangan internasional dilakukan melalui jalur laut. Yang ketujuh ada bidang filsafat dan keilmuan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dinasti Ayyubiyah. Ada 4 tokoh. Yang pertama, Abdullah Latif al-Baghdadi atau ahli ilmu matik dan bayan. Yang kedua ada Syekh Abi Qasim al-Manafalubi atau ahli fikih. Yang ketiga ada Syamsuddin Halikan yang merupakan ahli sejarah. Dan yang keempat ada Abu Abdullah al-Hudai, seorang ahli fikih, hadis, dan sejarah. Selanjutnya adalah peran para tokoh dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang paham Sunni yang menjadi mazhab resminya, yaitu mengajarkan macam ilmu yang berkaitan dengan bahasa, seperti ilmu nahwu atau tata cara bahasa Arab, balaghah, matik atau logika, dan sastra. Yang kedua, ada mengajarkan berbagai macam ilmu seperti tauhid, fikih, hadis, dan tasawuf. Yang ketiga ada mengajarkan berbagai macam ilmu umum seperti kedokteran, matematika, sejarah, dan pertanian. Yang keempat, mendirikan berbagai macam fakultas yang disesuaikan dengan ilmunya, di antaranya Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Bahasa. Selanjutnya adalah ibrah perkembangan kebudayaan dinasti Ayyubiyah. Perjuangan Salahuddin al-Ayyubi selama 20 tahun dalam menghadapi tentara salib tidak dapat dilepaskan terhadap pengaruh kemajuan kebudayaan atau peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah. Adapun ibrah yang dapat dipetik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada pertanian, yang keempat ada pendidikan, yang kelima ada keteladanan terhadap para ilmuwan, dan yang keenam ada keteladanan terhadap Salahuddin. Selanjutnya adalah meneladani keperwiraan Salahuddin al-Ayyubi. Ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari pelajaran sejarah dan biografi Salahuddin Yusuf al-Ayyubi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yang pertama, kita harus mempunyai sikap rendah hati dan dermawan serta jujur, tegas dan bijaksana dalam setiap melaksanakan tugas. Yang ketiga, kita harus memiliki sifat as-saja'ah, yaitu pemberani, terlebih dalam menegakkan keberanian. Yang kelima, harus memiliki jiwa pemurah dan penyayang terhadap siapa saja, terutama terhadap orang-orang yang lemah. Yang keenam, yaitu kita harus bersikap tegas terhadap segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Dan yang terakhir adalah kita harus mencintai ilmu, baik ilmu pengetahuan dengan cara belajar.
Dinasti Ayyubiyah adalah salah satu dinasti Islam yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi pada abad ke-12 Masehi, di mana dinasti ini berperan penting dalam menyatukan dunia Islam, melawan pasukan salib dan merebut kembali Yerusalem dalam Perang Salib. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan toleransi terhadap semua golongan, termasuk golongan kaum non-muslimin. Di bidang kebudayaan, dinasti Ayyubiyah memajukan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan pendidikan Islam. Salah satu peninggalannya adalah pengembangan masjid, madrasah, dan rumah sakit. Dinasti ini menegaskan pentingnya persatuan umat Islam, menanamkan semangat jihad yang mulia, serta mencontohkan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Meski akhirnya digantikan oleh dinasti Mamluk, warisan dinasti Ayyubiyah tetap memberikan pengaruh besar dalam sejarah Islam. Itulah tadi kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Baik, setelah mendengar penjelasan materi dari saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran sederhana yang sudah saya buat. Di sini saya menamakan media ini adalah pasangan kartu sejarah. Alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu ada kertas asturo, pulpen, gunting. Nah, cara pembuatannya, kertas asturo kita potong kecil-kecil berbentuk love seperti ini. Jadi, kertas yang saya butuhkan tuh ada dua warna, yaitu warna putih dan warna biru. Setelah berbentuk seperti ini, kita tulis pada kertas berwarna putih merupakan soal, dan kertas berwarna biru kita tulis jawaban. Nah, itu tadi cara pembuatan dan alat serta bahannya. Kemudian cara kerja media pembelajaran sederhana ini. Jadi, jika di dalam satu kelas terdapat 20 siswa, kita harus membagi menjadi dua kelompok. Otomatis satu kelompok ada 10 orang. Nah, kemudian setelah terbagi kelompok, kita akan membagikan kartu berbentuk love ini secara acak, mau itu yang berwarna putih atau berwarna biru. Setelah semua kartu terbagi dan setiap siswa mendapat masing-masing satu, kemudian mereka akan mencari pasangan kartu mereka masing-masing. Setelah mereka bertemu pasangan yang menurut mereka itu jawaban atau soal dari mereka, kita akan lihat mana jawaban yang benar, apakah jawaban mereka itu benar atau salah. Nah, jika benar, mereka akan mendapatkan poin bintang. Nah, sekian media pembelajaran sederhana dari saya. Semoga bisa bermanfaat karena seperti yang kita tahu, pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu karena banyak bercerita masa lalu maupun sejarah, jadi kita merasa bosan. Nah, untuk itu adanya media pembelajaran sederhana seperti ini dapat mengalihkan rasa bosan mereka. Games ini juga sangat seru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.